Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khalifah, NIM 1966022 dari kelas C Studi Al-Quran dan Hadis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hadis mutawatir. Apa sih hadis mutawatir itu? Secara pengertian, hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, mutawatir ini yaitu tawaro, yang berarti berturut-turut atau sesuatu yang datang secara beriringan tanpa disela antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, yaitu al-hadithul mutawatiru huwal hadithu an mahsusid dawra wa huwa adadun jammun fil adati halat tujtima'ihim wa tawatu'ihim alal kadib, yang artinya hadis mutawatir adalah hadis tentang sesuatu yang mahsus atau yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang disampaikan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Atau dalam artian lain, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad, dan cara penyandarannya melalui panca indera, serta jumlah minimal perawitannya adalah 10 orang. Kemudian ini mengenai macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi 3, yaitu hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir maknawi, hadis mutawatir amali. Apa sih hadis mutawatir lafzi itu? Hadis mutawatir lafzi adalah mutawatir dalam satu masalah yang diriwayatkan menggunakan lafaz satu atau lebih namun satu makna, atau menggunakan susunan kata yang berbeda tapi satu pengertian, yaitu tetap dalam satu konteks masalah itu, yakni hadis yang sama lafaz, hukum, dan maknanya. Kemudian yang kedua yaitu mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir maknawi? Hadis yang mutawatir dalam kejadian yang berbeda-beda, tetapi ada suatu kesamaan yang ditunjukkan oleh hadis itu, baik dari segi isi maupun makna yang tersirat, yakni hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, akan tetapi dapat diambil maknanya. Kemudian yang ketiga yaitu mutawatir amali. Mutawatir amali yaitu amalan agama atau ibadah yang dikerjakan Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, lalu para tabi'in, dan seterusnya, sampai pada generasi kita sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari hadis mutawatir. Yang pertama yaitu contoh dari hadis mutawatir lafzi, yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, yang artinya barang siapa yang membuat kesombongan dengan mengatasnamakan atau secara sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di dalam neraka. Hadis tersebut telah diriwayatkan dari banyak jalur rawi dengan susunan kalimat, lafaz, dan makna yang sama. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh dari hadis mutawatir maknawi. Contohnya yaitu hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan mengenai mengangkat tangan ketika berdoa, baik ketika sholat istisqa, dalam berkhutbah, ketika kunut, ketika melempar jumroh, ataupun ketika wukuf di Arafah, dan lain sebagainya. Meskipun susunan kalimat, lafaz, dan maknanya yang berbeda, sedangkan setiap hadis tersebut tidak mutawatir, namun ada titik persamaan, yaitu mengangkat kedua tangan. Sehingga makna mengangkat tangan ketika berdoa telah mencapai derajat mutawatir secara keseluruhan, yang artinya
Meskipun setiap hadis tidak mutawatir dan setiap kalimat hadis menjelaskan keadaan tangan yang berbeda-beda, ada yang memanjangkan tangan sampai di atas kepala, atau yang disebut dengan sholat istisqa, ada yang lebih rendah dan lain-lain. Namun, yang dinilai mutawatir adalah makna saja, yaitu mengangkat tangan ketika berdoa meskipun cara mengangkat tangan itu berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama yaitu harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tabaqat. Artinya, jika salah satu dari tingkatan sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang telah disepakati, maka sanad tersebut tidak dikategorikan sebagai sanad yang mutawatir, tetapi disebut sebagai sanad yang ahad. Kemudian yang kedua yaitu menurut pertimbangan rasio, mereka mustahil melakukan konspirasi kebohongan atau mengadakan suatu perkumpulan untuk berdusta, atau dipaksa oleh penguasa untuk berdusta, karena rawi-rawi itu orang yang banyak, yang berbeda-beda dari berbagai kalangan dan profesi. Kemudian yang ketiga yaitu rawi banyak yang meriwayatkan dari rawi yang banyak pula, mulai dari permulaan sampai pada akhir sanadnya. Kemudian yang keempat yaitu sandaran akhir atau hadis yang diriwayatkan dari rawi-rawi itu harus berdasarkan sesuatu yang indrawi atau dapat diterima mulai dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, ataupun perasa. Dan jika keempat syarat tersebut terpenuhi, maka sudah tentu akan diperoleh pengetahuan akan adanya kepastian kebenaran mengenai hadis tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kedudukan hadis mutawatir. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir menghasilkan pengetahuan yang pasti atau ilmu qat'i, yakni pengetahuan yang pasti bahwa sumbernya berasal dari Rasulullah SAW. Para ulama juga menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu doruri atau pengetahuan yang sangat memaksa atau diyakini kebenarannya, yakni pengetahuan yang tidak dapat dipungkiri bahwa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang disampaikan oleh hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tinggi sekali. Menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua saya akan membahas mengenai hadis ahad. Apa sih hadis ahad itu? Kata ahad berarti satu. Khobar al-wahid adalah khobar yang diriwayatkan oleh satu orang, sedangkan menurut istilah sendiri, hadis ahad ini berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Ataupun dalam artian lain, hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad ini dikategorikan sebagai hadis zanni as-subut, dan hadis ahad ini mempunyai sisi gelap yang memungkinkannya untuk ditolak atau diabaikan dan tidak diamalkan. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi hadis ahad. Dari jumlah rawi-rawi dalam tabaqat lapisan pertama, kedua, ataupun ketiga, dan seterusnya pada hadis ahad itu mungkin terdiri dari 3 orang atau lebih, 2 orang atau seorang. Para muhaddisin memberikan nama-nama tertentu pada hadis ahad, mengingat banyak sedikitnya rawi-rawi yang berada pada tiap-tiap tabaqat dengan hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib ini? Yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai hadis masyhur. Hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir.
Macam-macam hadis masyhur sendiri terbagi menjadi 3, yaitu masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya, atau golongan ulama, ahli ilmu, dan orang umum. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu, misalnya hanya masyhur di kalangan ahli hadis saja, atau ahli fikih saja, atau ahli tasawuf saja, atau ahli nahwu saja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masyhur di kalangan orang-orang umum saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu hadis aziz. Hadis aziz ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, atau walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu tobaqoh saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Dan menurut pengertian tersebut, yang dikatakan hadis aziz ini bukan saja yang hanya diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap tobaqoh, yakni sejak dari tobaqoh pertama sampai dengan tobaqoh terakhir harus terdiri dari dua orang sebagaimana yang ditakrifkan oleh sebagian muhaddisin. Tetapi selagi pada salah satu tobaqohnya atau lapisannya saja didapati dua orang rawi sudah bisa dikatakan dengan hadis aziz. Kemudian yang selanjutnya yaitu hadis gharib. Apa sih hadis gharib itu? Hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Penyendirian rawi ini dalam meriwayatkan hadis tersebut dapat mengenai personilnya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain rawi itu sendiri. Kemudian ditinjau dari segi bentuk penyendirian rawi, maka hadis gharib itu terbagi kepada dua macam, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Yaitu apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu mengenai personilnya, maka hadis yang diriwayatkan disebut dengan gharib mutlak. Sedangkan apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu sebagai rawi, maka hadis yang diriwayatkan tersebut disebut dengan hadis gharib nisbi. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari hadis ahad. Dari Sahih Bukhari, yaitu sebuah hadis ahad dan gharib, innama a'malu bin nayati wa innama likulli mar'i ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila mar'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya sesungguhnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi masing-masing orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan ia dapatkan atau kepada perempuan yang akan dia nikahi, maka hasil hijrahnya adalah apa yang dia niatkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kedudukan hadis ahad. Kedudukan hadis-hadis ahad ini berbeda-beda, sejalan dengan taraf dugaan atau taraf kemungkinannya, berasal dari Rasulullah SAW. Sebagian hadis-hadis tersebut lebih tinggi kedudukannya dari sebagian hadis yang lain. Kendati semuanya sama-sama termasuk hadis ahad itu ada yang dinilai sahih, ada juga yang dinilai hasan, dan ada pula yang dinilai dengan dhaif. Kedudukan hadis sahih ini lebih tinggi daripada hasan, dan kedudukan hadis hasan ini lebih tinggi daripada hadis dhaif. Kemudian para imam memiliki perbedaan pendapat kedudukan mengenai hadis ahad ini, yaitu menurut Imam Hanafi atau yang biasa disebut dengan Abu Hanifah, jika rawinya orang-orang yang adil, maka hanya dapat dijadikan hujah pada bidang amaliyah, bukan pada bidang akidah dan ilmiah. Kemudian Imam Malik pun juga berpendapat mengenai hadis ini, yaitu dapat dipakai untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak dijumpai dalam Al-Quran dan harus didahulukan dari qiyas dzunni. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.